Maksudnya secara passing grade lulus, tetapi secara formasi tidak bisa terangkut karena formasi dari BKN hanya 520. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan rapat balik, yang terhormat Bapak Menteri Agama Indonesia, Pak Wamendikdasmen yang saya hormati, kawan-kawan para pejabat eselon 1 yang kami muliakan, para anggota Komisi 10 dan Komisi 8, hadirin yang berbahagia, izin meneruskan dari presentasi Pak Menteri. Yang pertama, sebagaimana tur yang sudah dikirim kami, ada beberapa pertanyaan yang memang disampaikan, setidaknya ada 8 pertanyaan, dan tentu kami akan merespon dari beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh kawan-kawan dari Balik. Tapi sebelum itu Pak Pimpinan, memang dari semua kami beberapa kali bertemu terutama dengan Pak Wamendikdasmen, Propatip, bersepakat bahwa salah satu poin penting dari Undang-Undang 14/2005 ini problem utamanya menurut kami semua adalah problem betapa undang-undang ini sudah sangat lama dan sudah out of date dalam konteks bagaimana tata kelola guru dan dosen yang semakin kontekstual. Salah satu yang menurut kami sangat riskan itu adalah misalnya pada bab 8 pasal 82. Dan menurut saya semua kita sudah melanggar undang-undang ini. Di bab 8 itu sangat tegas bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik 10 tahun sejak diundang-undangkannya undang-undang ini, Undang-Undang 14/2005. Jadi kalau kita hitung 10 tahun, artinya semua guru itu sudah harus tersertifikat profesi, berarti 2015. Faktanya, kalau tadi ditanya madrasah bagaimana, kita masih memiliki angka yang sangat besar, 437.000 guru madrasah yang belum tersertifikasi. Jadi artinya secara sadar atau tidak sadar, kita semua negara ini sudah melanggar undang-undang, terutama Undang-Undang 14/2005 bab 8 ya, pasal 82 ayat 2 yang ini merupakan justifikasi sertifikasi. Izin Pak, saya supaya jangan lari Pak ya. Saya mau sedikit. Itu yang mensertifikasi itu sertifikatnya dari mana Pak? Dari Poksi mana? Dari KL mana? Formasi sertifikasi semuanya tentu dari usulan kita ke kementerian terkait, terutama Kemenkyu. Hanya saja porsi anggaran, postur anggaran yang diberikan kepada terutama Kemenak itu belum berbanding lurus dengan kebutuhan sertifikasi. Itu yang menyebabkan mengapa sertifikasi guru di Kemenak terutama selalu tidak bisa memenuhi kebutuhan yang ideal. Itu Pak Pimpinan yang pertama. Yang kedua, dalam hal bagaimana pertanyaan apakah Kemenak juga sudah melaksanakan norma-norma aturan terutama poin 1, tentu kita sudah punya turunan berbagai PMA, dari mulai PMA PPKB, kami punya PMA nomor 38 2018, ini adalah PMA yang menyangkut peningkatan kompetensi berbasis keprofesian berkelanjutan, dalam arti menerjemahkan Undang-Undang 14/2005. Kita juga sudah punya PMA nomor 15/2015 terkait dengan LPTK. LPTK adalah lembaga pendidik dan pendidikan yang tusinya mensertifikasi guru. Artinya dalam menunjang undang-undang ini, instrumen dari Kemenak pun sudah memberikan justifikasi terutama dari sisi regulasi. Nah yang kedua, tadi Pak Menteri kami sudah menyampaikan tentang postur data ya. Betul ada betapa gemuknya jenis kategori dari guru maupun dosen di Kemenak dilihat dari antara negeri swasta. Dari 1.151.000 di dalamnya tentu ada bukan hanya guru madrasah adalah 817, sisanya ada guru agama di teman-teman kami Bimas, dari mulai Bimas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, bahkan juga Konghucu. Artinya ini kami sampaikan Pak Pimpinan, jadi kalau Pak Menteri Agama ini tidak hanya madrasah, tapi semua guru yang ada di bawah Kemenak. Hal yang sama juga dosen. Dosen itu juga ada yang dosen di PTKI, itu 43.000. Totalnya 50.000 lebih, ada juga di dalamnya ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Tapi sekali lagi dari postur jumlah baik itu guru maupun dosen, sebagian besar adalah
guru atau dosen yang statusnya non ASN. Karena itu masukan kami, pimpinan yang terhormat, kami memberikan beberapa catatan masukan terutama terkait perubahan undang-undang ini. Pak Menteri tadi mengingatkan kita semua terkait filosofi ya, yang menurut kami memang itu yang belum mendapatkan justifikasi. Tapi lebih dari itu, ini secara teknis kami sampaikan di halaman 11. Pentingnya kita meneguhkan kembali definisi guru, di mana kalau mengacu pada ketentuan umum pasal 1 undang-undang yang existing, sangat formalitas. Karena di sini disebut dengan mulai jenjangnya, dini, pendidikan formal, dasar, dan menengah, maka di usulan kami nanti, Pak Pimpinan, karena ini kan judulnya minta pandangan pantauan ya, kami mengusulkan dengan nomenklatur tambahan, selain kemudian ada pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta pada satuan pendidikan agama dan keagamaan. Mengapa kita harus menyebut ini? Ketika kita menyebut pendidikan agama, beberapa sudah jalan, tapi pendidikan keagamaan belum. Salah satunya di kami itu ada namanya Ma'at Ali. Kalau tingkat perguruan tinggi, Ma'at Ali itu adalah perguruan tinggi jenjang di pondok pesantren. Tentu namanya macam-macam. Tadi Pak Menteri menyebut misalnya ada dosen yang disebut dengan murabbi, ada mudir, ada mudabir dan istilah yang lain. Nah, kalau kemudian pasal ini kita insert dengan sebutan dengan keagamaan, otomatis di dalamnya juga tercover Ma'at Ali. Ini pentingnya mengapa kami memberikan masukan nanti terkait perubahan Undang-Undang 14/2005. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya juga berlaku pada dosen. Sebagai kita tahu bahwa selama ini terutama dosen yang ada di pendidikan tinggi agama itu clear diangkat oleh kita di Kemenak, tapi bagaimana dengan dosen agama di pendidikan tinggi non agama? Nah itu problemnya adalah Kemenak tidak bisa mengontrol dosen di pendidikan tinggi non agama, sebut saja pendidikan tinggi umum. Kita tidak pernah tahu bagaimana pengangkatannya. Karena itu usulan kita di bab 1 ketentuan umum di Undang-Undang Dosen, terutama di ayat 2, kita tambah sekali lagi, selain secara konvensional sudah bagus, kita tambah lagi adalah pada satuan pendidikan tinggi keagamaan serta pendidikan tinggi lainnya. Itu pun juga keagamaan serta pendidikan tinggi lainnya. Itu pun juga nanti menjadi concernnya Kementerian Agama. Karena bagi kami sangat penting bahwa ini juga harus mendapatkan justifikasi. Isu lain yang tidak kalah pentingnya, karena di awal kita sampaikan bahwa sebagian besar guru maupun dosen di Kemenak itu adalah non-ASN. Kita semua tahu status kepegawaian di nomenklatur BKN maupun Menpan RB itu hanya 2, yaitu kalau kita bicara ASN, 1 adalah PNS, 2 adalah P3K. Nah di Kemenak yang non-ASN kita bagi lagi. Jadi ada P3K, ada lagi yang memang tidak P3K, tidak juga PNS. Jadi dia tidak masuk P3K, tidak juga PNS. Yang jumlahnya lebih besar daripada yang PNS maupun yang P3K. Yang itu yang kemudian kemarin Pak Pimpinan yang demo di Patung Kuda. Tadi Pak Menteri mungkin tidak sempat menyebut jumlahnya tidak kecil, itu jumlahnya yang demo itu cukup besar ribuan. Mengapa mereka demo? Mereka ini adalah guru madrasah yang lulus passing grade jumlahnya lebih dari 31.629. Maksudnya secara passing grade lulus, tetapi secara formasi tidak bisa terangkut karena formasi dari BKN hanya 520. Guru inilah yang kemudian menuntut hak supaya juga mendapatkan formasi diangkat sebagaimana teman-temannya yang ada di angka 520. Hanya saja memang problem kami di Kemenak nanti akan ada problem terkait belpek, belanja pegawai. Karena ketika nanti kemudian kita akan mengangkat 31.000 lebih ini pasti akan berdampak kepada rasio antara kebutuhan belpek dengan tusi. Sekarang ini kita sudah masuk di angka 50-an persen belpeknya, 54% lebih. Sehingga nanti kalau ini diangkut juga akan sedikit banyak akan berpengaruh kepada. Jadi kendalanya itu anggaran Pak ya? Betul, itu. Anggaran Pak ya? Anggaran. Nah, itu Pak Husni. Anggaran Pak Husni. Pak Husni ini yang pro kami Pak, selalu mendukung kami dari Komisi 8.
Itu tadi formasi terkait dengan P3K dengan segala konsekuensinya pimpinan. Pak Ketua, mau sorry nyela, itu berarti statusnya sama dengan kemarin tenaga honorer masih Pak, yang kedua segala macam itu ya? Yang tadi non ASN, yang non ASN. Sisanya Pak, sisa yang dulu kita sebutan tenaga honorer kan nggak ada lagi sekarang ya? Iya, artinya kan posisinya sama, cuma istilahnya udah nggak kayak gitu lagi, betul kan? Betul. Iya. Ya. Dan jumlahnya sangat signifikan Pak, sampai 31.000 lebih. Kalau dibut mungkin rata-rata ya bisa diangkut karena swastanya tidak sebanyak kita ya. Berikutnya Pak Menteri dan pimpinan yang saya hormati, problem terkait dengan pengangkatan guru agama. Selama ini guru agama itu diangkat oleh 5 institusi. Dari mulai Kementerian Agama itu sendiri, lalu pemerintah daerah, lalu kementerian lain. Yang kita maksud kementerian lain itu adalah kementerian yang punya sekolah negeri juga, itu yang ngangkat juga masing-masing. Nah, menurut pandangan kami di pasal existing pasal 25 yang itu masih sifatnya beragam, maka kami usulkan perubahan terutama ayat 2 dalam hal pengelolaan guru agama di satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, maka sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah yang membidangi urusan agama. Kenapa ini penting? Sekali lagi kontrol baik dari mulai kontrol karirnya, kesejahteraan, pembinaan, moderasi beragamanya. Ini yang paling penting pesan Pak Menteri, moderasi beragamanya. Bagaimana memastikan agar guru-guru kita tidak radikal yang merupakan mandatorinya Bapak Presiden tentu saja menjadi penting ke depan. Ini akan kita dorong supaya kemudian dari mulai rekrutmen, pembinaan karir dan seterusnya menjadi kewenangan sepenuhnya Kementerian Agama. Sekali lagi adalah guru agama yang tugasnya di satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah. Kemudian terkait dengan perguruan tinggi juga sama, pimpinan yang kami hormati, dosen agama, ini dosen agama ya, dosen agama yang bertugas di satuan pendidikan tinggi non agama, artinya non PTKIN, non PTKIS, non PTK yang di bawah Bimas, itu juga Kementerian Agama nggak pernah tahu rekrutmennya. Karena itu ke depan kita juga mengusulkan dalam hal pengangkatan dan penempatan dosen agama seperti yang diatur pada ayat 1 dilakukan oleh pemerintah yang membidangi urusan agama. Ini yang kami juga harapkan, sekali lagi kita ingin mengawal memastikan agar semua dosen yang mengajar di perguruan tinggi negeri khususnya, baik itu yang di bawah kementerian terkait, terutama di Ristekdikti maupun kementerian lain yang juga ada perguruan tinggi negerinya, itu bisa sepenuhnya menjadi kewenangannya Menteri Agama, terutama mereka dosen agama. Berikutnya tentang kesejahteraan. Selama ini terkait dengan tunjangan profesi, pada pasal existing pasal 16 dalam Undang-Undang 14 2005 ini, kita belum memberikan bagaimana pengaturan tunjangan profesi itu betul-betul dilakukan dengan berbasis kinerja, masih berbasis portofolio dan sifatnya belum terukur. Karena itu ke depan kita ingin kinerja yang lebih tegas. Kalau istilah Bu Dirjen tadi ada istilah pri ya, sampai posnya, saya kira itu kita sepakat Bu. Kalau menyangkut kinerja kompetensi, saya kira kita bermakmum dengan Dikdasmen Pak Atip. Tapi kalau yang kesejahteraan kita belum. Nah, karena itu ini kita sepakat terkait dengan pentingnya berbasis kinerja. Kemudian hal yang sama juga untuk tunjangan khusus, baik itu untuk guru terutama dan juga dosen. Dalam banyak hal kita banyak sepakat dengan Dikdasmen karena ini pernah kita bahas bersama Pak Atip waktu itu. Di pasal sebelumnya itu pasal 18 dan pasal 55, kita sekali lagi di situ masih sangat ada problematik terkait dengan bagaimana memberikan kesejahteraan dosen terutama daerah 3T, tingkat kemahalan yang masih belum dapat konfirmasi. Nah, yang terakhir sebelum ditutup Pak, tadi terkait dengan dosen non ASN, ada satu solusi yang kami usulkan, terutama bagaimana selain mekanisme P3K. Di halaman 13, kami mengusulkan skemanya, kalau tidak memungkinkan semua menggunakan skema P3K, kami mengusulkan afirmasi in passing bagi guru-guru atau dosen yang sebutannya non-ASN di luar P3K dan di luar PNS. Kalau kemudian guru-guru ini kemudian nanti secara legitimasi diberikan in passing menurut undang-undang, maka semua guru yang tidak bisa diangkut oleh P3K apalagi PNS, mereka bisa disetarakan
golongan dan pangkatnya itu setingkat PNS sesuai dengan kualifikasi dan tentu saja masa kerja. Ambil contoh misalnya kalau guru karena kualifikasi S1 masa kerja 0 tahun mungkin sekitar 1.500.000, itu pun nanti kemudian bisa dikonversi dengan sertifikasinya. Sehingga untuk menuju kesejahteraan saya kira salah satu instrumen yang penting untuk meningkatkan ini adalah in-passing selain kemudian dengan formasi P3K. Dan kami berharap klausul in-passing itu nanti bisa masuk di bagian penting dari revisi Undang-Undang 14 2005. Demikian pimpinan, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Saya bilang pada waktu ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.